Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Uhti. Untuk materi kita pada kali ini, Ibu buatkan video pembelajarannya ya, supaya kalian bisa mengakses kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kemarin sudah selesai kalian pelajari tentang operasi vektor ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu apa sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari itu adalah mana nih? Putih ya? Oke, putih. Bismillah. Bersiap dengan tulisan ibu ya. Oke. Kita akan pelajari yang pertama itu adalah panjang vektor. Oke. Panjang. Oke. Panjang vektor yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti ada vektor di ruang dimensi 2, terus yang kedua dari ruang dimensi 3. Setelah itu, kita akan menentukan gimana sih cara mencari jarak di antara dua titik gitu ya. Oke. Baiklah, yang pertama di sini ya. Ibu sambil mengira-ngira nih papan tulisnya nih. Oke. Yang pertama, perhatikan di sini. Jika titik P ya, ini di koordinat ya, titik koordinat P, berarti di sini apa? X, Y, gini ya. Oke. Dan O itu 0,0. Oke. Bisa dibayangkan ya. Di ruang dimensi 2, maka maka panjang vektor OP itu adalah, kalian di matematika wajib sudah mengetahui yang namanya nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu menggunakan kurung tegak, ya kan? Nah, di vektor ini jadi harus hati-hati ya. Kita juga menggunakan kurung tegak untuk menandakan bahwa oh, itu tuh panjang vektor kayak gitu, ya. Kita gunakan kurung tegak. Kurung tegak tuh yang kayak gimana sih, Bu? Gini nih, lurus doang. Set, set, kayak gini, ya. Panjang vektor OP. Kayak gini nih. Panjang vektor OP. Terus cara mencarinya gimana, Bu? Cara mencarinya adalah gini nih. Nah, ini kan X ya. X dikuadratkan ditambah Y dikuadratkan. Udah gini doang. Gampang kan? Iya kan? Nah, ini Ibu kasih apa ya? Nah, ini dia. Ini ya. Masih belum ngeh, Bu. Gimana kalau digambarkan di satu bidang koordinat ini ya? Bismillah, semoga lurus. Oke. Ya, menceng. Menceng, guys. Ya ampun. Bu pasti harus istirahat nih kayaknya. Suaranya udah gak karuan. Oke, sepertinya Ibu harus pakai penggaris ya. Oh, Ibu sih lihat penggaris ada di mana penggaris? Can you help me? Where is? Penggarisnya kemarin kemana ya? Sebentar ya. Ini karena penggarisnya itu entah kemana. Aduh, guru matematika masa nggak punya penggaris. Ya sudah.
Oke, ini sudah. Kalau kalian melihat ibu memakai apa, mungkin kalian akan tertawa. Oke, bismillah ya, sini ya. Set. Kayak gini juga masih nggak itu ya, nggak lurus. Apa-apaan ini ibu? Kayak gini juga masih nggak lurus. Nah, ke atas lagi deh. Sini ya. Ini mak, ayo mak. Kalau nggak lurus ya coy. Belum selesai tugasmu. Baiklah, misalkan di sini ya. Naik lagi coy, sini. Lagi. Nah, oke. Set. Ya udahlah kayak gini nggak apa-apa ya. Nah, di sini titik O, yang di sini titik P. Ya. P itu X, Y. Nah, panjangnya yaitu. Nah, oke. Ini titik. Gini ya. Tegak lurus. Ini X-nya, ini Y-nya. Gini maksudnya. Ya. Jadi, panjang vektor O ke P itu X kuadrat ditambah Y kuadrat di akar. Dari mana? Ya betul. Ini adalah apa? Segitiga sama sisi. Sama sisi. Siku-siku. Siku-siku, Bu. Nah, gini kan? Nah, inget kan? Teorema Pitagoras. Untuk memudahkan kalian. Ya kan? Di sisi miring. Anggap saja ini lurus lah ya. Ini X, ini Y. Gimana mencari OP-nya? Dengan cara teorema Pitagoras. Ini ya. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita masuk ke yang ruang dimensi 3. Ya. Ruang dimensi 2 kayak gini. Ruang dimensi 3 gimana? Gampang. Caranya mirip-mirip. Jadi ini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nanti di ruang dimensi 3. Itu tinggal ditambahkan Z kuadrat. Jika titik P itu X, Y, Z ini ya. Dan O itu 0,0,0. Oke, ini 0 ya, bukan kosong. Karena ini angka. Di ruang dimensi 3, alhamdulillah. Maka panjang vektor. Oke. Gimana tadi panjang vektornya? Pakai tanda apa? Betul, pakai tanda O, P, terus kurung tegak ya. Sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ini ya. Nah, sampai sini bisa dipahami? Terus, kalau bisa nanti kita langsung ke contoh soal. Ini, oke? Oke. Kita masuk ke contoh soal. Contoh Bu, ayo contoh. Baiklah. Ini ya. Contoh soal. Misalkan 1,2. Caranya mirip ya. Jadi Bu kasih contohnya satu aja. Diketahui vektor A. Ini ya. Vektor A berapa ya? Aduh hidung ibu. Astagfirullah. Min 3, 4. Oke. Dan vektor B.
62. Terus tentukan. Tulis saya naik-naik ke puncak gunung ya. Aduh. Tentukan panjang vektor A dan vektor B. Ini ya. Oke, kita jawab. Yang pertama, cara mencari panjang vektor A gimana? Oke. Gimana tadi? Panjang vektor A. Kayak gini ya. Ibu jabarkan dulu. Panjang vektor A. Vektor A. Itu dengan titik koordinatnya min 3,4. Nah, di sini kita identifikasi dulu deh. Ini itu apa? Inilah X-nya. 4 itu Y. Ini kan? Nah, terus mencari panjangnya gimana? Oke, ingat pakai tanda kurung tegak. Seperti ini ya. Oke, ini akar kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Berapa X kuadrat? Min 3. Hati-hati, minnya harus ikut. Ya, jangan ditinggal, kasihan, nanti nangis. Min X. Min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Gini ya. Oke. Min 3 kali min 3. Min kali min plus 3 kali 3, 9. 9 ditambah 4 kuadrat. Berapa 4 kali 4? 16. Betul sekali. Berarti berapa nih? 9 tambah 16. Belakangnya 5. 25 ya. 25 di akar berapa? 5. Dah ketemu yang satu. Oke, sekarang yang panjang vektor B. Panjang vektor B. Vektor B berapa? Oke, 62. Ibu sambil mikir supaya nanti penyelesaian nggak terlalu membingungkan kalian ya. 6 itu X, 2 itu Y. Gini ya. Oke. Maka panjang vektor B itu adalah, Bu, kalau misalkan saya tuliskan langsung boleh nggak? Boleh. Tapi alangkah lebih baiknya dituliskan dulu rumusnya. Oke. X kuadratnya berapa? 6. 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 6 kali 6. Berapa 6 kali 6? 36 ya? Oke. 36 ditambah 2 kali 2. 4. Berapa nih? 40 ya? Akar 40. Ayo. Akar 40. Ada yang masih belum paham bagaimana cara memecahnya? Gini ya caranya ya. Akar 40 itu terdiri dari 4 dikali 10. Gini, kalau sudah menjadi perkalian, boleh dipecah akarnya. Ya, bisa akarnya, tapi jangan jauh-jauh. Nanti kangen. Akar 4 kali akar 10. Akar 4 berapa? Betul, 2 di akar. Jadinya 2 akar 10. Seperti ini ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa. Aduh, hebat sekali kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Bu, gimana sih kalau misalkan ada 2 titik, kita harus cari jaraknya, kayak gimana caranya? Ini. Oke, ini ya. Jarak 2 titik. Ini ya. Ibu nggak usah dicoret gitu kali. Ya, J-nya kecil. Yalah, gini banget ya, Bu. Oke.
Set. Nah, agak beres sedikit ya. Jarak 2 titik tuh kayak gimana maksudnya? Kayak gini nih. Misalkan diketahui koordinat, kita coba di ruang dimensi berapa ya? 3 ya. Diketahui koordinat titik P ya, itu x1, y1, z1. Oke. Titik koordinat Q x2, y2, z2. Dan O 0,0,0. Ini ya. Maka vektor PQ ini ya. Kita kan mencari ini. Awalnya kayak gimana, Bu? Awalnya ini nih. Jadi P ya. Nah, ini tuh titik O. O ke P. Oke. O ke P seperti biasa. Nah, lalu kita juga punya nih O ke Q. Ini ya. Lalu, bagaimana cara mencari vektor P ke Q? P ke Q. Ini. Set. Nah, ini vektor P, Q. Gimana cara mencarinya? Dengan cara, ini ya. Mohon maaf ya, ada iklan lewat. Agak rubes tadi. PQ. Vektor P ke Q itu cara mencarinya adalah dengan vektor O ke Q ya dikurangi vektor O ke P. Ini ya. Oke gimana? Oke ini. X2, Y2, Z2. Gini. Boleh kalian menggunakan penulisan seperti ini. Boleh juga yang mendatar ya. Ini untuk memudahkan kalian saja. Biar ada gambaran. Dikurangi vektor OP mana? X1. Jadi ini nih. X1, Y1, Z1. Gini. Oke. Berarti menghasilkan P ke Q itu sama saja dengan X2 dikurang X1. Oke. Y2 dikurang Y1. Z2 dikurang Z1. Oke, hati-hati ini Z ya. Ibu tulisannya gitu, ya mau gimana lagi? Emang gitu. Gitu ya. Oke. Nah, dari sini maka kita bisa simpulkan panjang, betul, jarak di antara dua titik berarti panjang P ke Q. Itu gimana caranya? Udah tinggal dikuadratin aja nih satu-satu. Ini gini, akar ya X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Dah gini aja. Ya. Oke, ayo Bu, tanda nih. Nah, cara ini pun sama berlaku untuk betul di ruang dimensi 2. Oke, cara ini juga berlaku untuk P dan Q di R2. Gini ya.
Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa nanti Ibu kasih contoh dulu. Yes? Oke. Kita masuk ke contohnya. Contoh. Tadi yang panjang vektor contoh nomor 1 ya, ini nomor 2. Oke. Contoh. Diketahui koordinat titik P itu 2 berapa ya kira-kira? Oke, min 3, 1. Dan koordinat titik Q itu 6, min 1, min 3. Gini ya. Maka tentukan vektor P ke Q. Oke. Jarak di antara jarak vektor P ke Q. Ini ya, tentukan. Oke, kita jawab. Oke, identifikasi dulu deh ya. Kayak merah identifikasi. X1 ya kan. Ini P, titik koordinatnya. Berarti ini X1, Y1, Z1. Yang di Q berarti ini X2, Y2, sama Z2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Tadi jaraknya gimana? Bu, kalau misalkan satu-satu dulu bisa. Oke. Kita bertahap ya. Bagi kalian yang sudah expert, harap bersabar. Kita bertahap dulu. Supaya kalian yang sudah paham jadi lebih paham lagi. Oke? Itu vektor OQ dikurangi vektor OP. Gini ya. Langsung aja Bu, tulis Bu. Baiklah. Q-nya berapa? Kan seperti ini ya. X kuadrat X2 min X1. Ingat tadi? Y2 min Y1. Z2 min Z1. Boleh kalian tuliskan, Bu jabarin dulu deh, biar nggak bingung. Oke. Ini ya, sama saja dengan tuliskan semuanya. 6 min 1 min 3. Dikurangi berapa? 2 min 3, 1. Oke. Hati-hati. Tuliskan deh. 6 dikurangi 2. Nah, ini min 1. Hati-hati. Kita pakai kurung ya, supaya nggak salah. Min 1 dikurangi min 3. Oke. Ini min 3 dikurangi 1. Nah, kayak gini. Ya. Berapa nih hasilnya? 6. 6 dikurang 2 berapa? 4. Betul. Lalu min 1. Min kali min plus. Min 1 ditambah 3. Pinjam 1000. Kita balikinnya pakai duit 3000. Kembali berapa? Betul, 2000. Oke, biasanya kalau masalah uang kalian cepat. Min 3 dikurang min 1. Dikurang min 1. Dikurang 1. Jadinya min 4. Gini ya. Oke. Lalu, maka jarak antara titik P dan Q. Oke. Kalau kita bisa menuliskannya seperti ini, itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah. Nah, ini minnya jangan lupa. Min 4 kuadrat ini ya. Oke, Bu, panjangin. Nah, berapa nih? 4 kali 4, 16. Tambah 2 kali 2 berapa? 4. Ditambah 16. Oke, seperti ini ya. Sama dengan berapa?
20, 20, 36 ya. Akar 36. Bener nggak? 20 bener ya. 36 di akar berapa? 6. Sudah ketemu. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nggak bisa? Kalau bisa. Kalau bisa, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Next. Yaitu, tadi sudah kita pelajari tentang panjang vektor, jarak antara dua titik. Nah, sekarang yaitu vektor satuan. Ini ya. Nah, vektor satuan tuh ya gimana, Bu? Maksudnya? Ini. Vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Benar. Vektor yang panjangnya 1. Ini ya. Lalu, oke, gini. Jadi, vektor satuan itu, misalkan ya. Jadi, vektor satuan dari vektor V, kita pakai vektor V, oke. Itu sama dengan vektor V, oke, perhatikan, dibagi panjangnya. Vektor V dibagi panjangnya. Kita tuliskan dulu deh ya. Jadi, vektor satuan itu kita pakai simbol vektor satuan. Pakai E topi, oke. Sini V. Ini ya. Di buku-buku lain mungkin ada lambang yang lain. Jadi kita pakai lambang ini aja ya. Ini Ibu ambil dari LKS kalian deh. Kayaknya ya. Deh. Gimana? Vektor V tulis vektor V dibagi dengan panjangnya. Panjang vektor gimana tadi nulisnya? Oke, kurung tegak kayak gini. Gini ya. Oke. Masih nggak ngeh, Bu. Coba kalau misalkan di ruang dimensi 2. Coba perhatikan. Jika vektor V itu AB, ini ya, maka vektor satuan E topi V, oke, itu sama dengan, ini kita pecah, ini kan sama saja, supaya kalian nggak itu ya, sama saja dengan 1 per panjang vektor V kali vektor V, gini ya, ini sama saja tulisannya. Kayak merah deh ya. Ini rumus aslinya. Kalian boleh memecahnya seperti ini untuk mempermudah nanti kalau ada soal bentuknya vektor. Ya semuanya vektor, Bu. Ya biar lebih mudah ya. Oke. Ini ya. Berarti panjang vektor V, ingat nggak? 1 per ini ya, akar. Nah, ingat nggak? Ini X, Y kalau tadi kita pakainya. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Gini. Oke. Kali vektor V. Dikali aja. A, B. Udah selesai. Ini. Kalau di ruang dimensi 3 gimana, Bu? Ya tinggal gini aja. Coba ya. Jika vektor V, oke, itu, baiklah kita pakai ABC ya. A, B, C, ini. Maka, vektor satuan V itu 1 per, ini ya, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat
dikali vektornya. A, B, C. Ini. Oke? Sampai sini bisa dipahami dari vektor satuan ini. Nah, dari sini, oke, hati-hati. Oke. Dari sini kita bisa dapatkan ya yang A. Oke. Pada bidang koordinat di R2, oke. Ya. Coba perhatikan sini. Vektor satuan searah sumbu X itu adalah I topi. Di koordinatnya 1, 0. Oke. Dan vektor satuan searah sumbu Y itu adalah IJ. J topi. Karena searah sumbu Y, maka di sini 0, 1. Oke? Nah, setiap vektor pada R2 itu dapat dinyatakan sebagai hasil operasi dari vektor I topi dan J topi. Rumusnya kolong-kolong dah. Ini ya, rumusnya. Oke, kalau misalkan ada vektor V, kita punya XY kayak ini ya. Ibu pakai XY supaya kalian lihat bedanya. Nanti penulisannya tinggal tambahkan. Jadi mudahnya itu tinggal tambahkan I dan J di belakangnya. Jadi kayak gini. X, I topi ditambah Y, J topi. Gini. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita kasih contoh deh. Contoh. Contoh yang ketiga. Diketahui vektor V itu 5, 12. Yang pertama, kita akan menentukan vektor satuannya. A, ini yang ketiga ya. Vektor satuannya gimana? Vektor satuan dari vektor V. Nah, sama saja dengan 1 per akar, ya hati-hati, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat kali 5, 12. Ini, ya. Mana lagi ya? Sini deh. Oke. Nah, sama dengan 1 per 5 kuadrat berapa? 25 ya. 25 ditambah berapa? 12 kali 12, 100 berapa? 144 ya? 144 ini kali 5, 12. Oke. Nah, kita tinggal dihitung aja. Akar dari ini berapa? 96, 169. Nah, kira-kira kalian sudah mengira-ngira berapa? 169 di akar berapa? 13 ya. 1 per 13 kali 5, 12. Berarti tinggal kalikan aja. 5 per 13
Di sini 12/13. Sudah ketemu untuk vektor satuan. Sampai sini bisa dipahami? Kita masuk ke contoh untuk soal yang B. Ya. Oke. Yang B-nya tadi soalnya apa ya? Oh, belum ikut tulis ya. Yang B. Oke. Yang B, nyatakan vektor V dan vektor satuannya ke bentuk operasi vektor. Ke bentuk operasi vektor I dan J. Gini. Udah, kita jawab ya. Untuk yang pertama, untuk vektor V berapa? 5, 12. Kita nyatakan operasinya menjadi 5 I topi ditambah 12 J topi. Udah tinggal gini doang. Oke? Nah, satunya untuk vektor satuan. Tadi kita dapatkan berapa? E topi V. Berapa vektor satuannya? 5/13 ya. 5/13, di sini 12/13. Oke. Maka jadinya gini, 5/13 I topi ditambah 12/13 J topi. Sudah, gini doang. Ini ya, ini kalau di ruang dimensi 2. Oke. Sekarang penulisannya. Semoga kalian nggak bingung ya. Penulisan untuk yang B. Tadi kita dapatkan pada bidang koordinat di ruang dimensi 2. Sekarang pada bidang koordinat di ruang dimensi 3. Gini ya. Oke. Sama seperti tadi. Jadi cuma tambahannya kalau ruang dimensi 2 kan kita hanya punya 2 ya. Dua istilahnya 2 variabel, 2 angka. I topi dan J topi. Nah, untuk ruang dimensi 3 berarti tambah satu lagi. I J, betul. K tambah IK. Jadi vektor satuan searah dengan sumbu X. Ini ya. Itu adalah I topi, oke, dengan titik koordinatnya 1, 0, 0. Oke. Dua lagi, Bu. Vektor satuan searah dengan sumbu Y adalah apa tadi? Betul, I, J. J topi. Koordinatnya gimana? Betul, 0, 1, 0. Ini deh, Ibu. Oke. Vektor satuan yang searah sumbu X, Y, Z adalah I, J, K. Kecil ya. Sama dengan betul 0, 0, 1. Gini ya. Nah, kayak gini. Lalu, setiap vektor, nih ya, setiap vektor satuan pada ruang dimensi 3 itu dapat dinyatakan hasil operasi dari vektor I topi, J topi, dan K topi menjadi gimana? Betul sekali, sama seperti tadi.
Ya, misalkan vektor V itu X, Y, Z. Nah, maka kita bisa tuliskan X, Y topi ditambah Y, C topi ditambah Z, K topi. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Ibu kasih contoh soal kah? Atau cukup dengan contoh soal yang tadi? Cukup ya? Ibu rasa cukup sampai sini? Ntar dulu, Bu. Soalnya belum. Oke, Ibu kasih soal ya. Baiklah, berapa soalnya? Berapa ya? Dikit aja ya. Soal, ini butuh tulis tangan asli. Soal latihan. Oke. Nomor 1. Jika vektor A itu 6 min 4, maka nilai dari panjang vektor A itu berapa? Oke. Yang kedua. Jika vektor P itu min 1, 6, oke, dan vektor Q itu min 4, 2, oke, maka nilai dari panjang vektor P dikurangi vektor Q itu berapa? Oke, jangan bahagia dulu Ferguson, ini masih ada soalnya ya. Panjang vektor U, untuk vektor U-nya itu 2 kali min 2, 3 ditambah 3 kali 4, 3 adalah, jadi ini kerjakan dulu, baru habis itu cari panjangnya. Oke? Oke. Baiklah, yang keempat. Jarak antara titik A yang berkoordinat min 4,5 dan titik B itu 5, min 7 adalah, nah, berapa nih? Nah, lagi. Ini belum vektor satuan ya. Baiklah, satu lagi deh. 5. Vektor satuan yang searah dengan vektor A, vektor A-nya 3 min 4 adalah berapa? Lagi deh, satu lagi. Ibu, yang ini Ibu pengen melihat kalian paham apa enggak. Jika vektor U sama dengan, oke, hati-hati, ini hanya penulisan saja. Jadi kalian, apakah kalian bisa mengambil vektor U itu berapa? Perhatikan. Min I topi, kalau nggak ada angkanya berarti itu berapa? Oke. Ditambah 7 J topi. Oke. Ditambah 2 K topi. Dan vektor V itu adalah 6 I topi dikurang J topi ditambah 3 K topi. Oke. Tentukan. Langsung aja ya.
Baiklah. Aduh, Ibu tega nggak tega deh sama kalian. Tega deh kali ini. Vektor U dan panjang ya. Panjang vektor U dan panjang vektor V. Satu lagi. Ibu pengen benar-benar lihat kalian paham apa. Yang B. Panjang vektor 3U ditambah vektor V. Nah, seperti ini. Selesai. Ibu rasa cukup ya? Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Sekian perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan ya. Langsung dikerjakan supaya tidak ada tanggungan. Yes. Sekian dari Ibu. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.